di mata kuliah analisis multivariat ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara atau membicarakan terkait dengan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Oke teman-teman, karena pada kali ini kita masih pandemik ya, masih zona merah di Sidoarjo, sehingga pada semester ini semuanya menggunakan daring atau online. Nah sebenarnya kalau analisis multivariat itu kan praktikum ya, harusnya kita ada di lab kemudian praktek ya gitu ya. Tapi karena ini keadaan sehingga kita harus menyesuaikan diri. Nanti setiap perkuliahan, jadi kalau tidak menggunakan video conference, mungkin saya akan merekam tutorial untuk menggunakan SPSS, kemudian EVIUS atau SEM. Nanti saya upload di YouTube dan saya masukkan di e-learning. Tapi kemudian kalau waktunya panjang, nanti bisa langsung video conference seperti ini ya. Nanti teman-teman langsung praktek begitu. Intinya daring dan luring kita anggap sama ya. Kita anggap sama. Oke, teman-teman. Ini saya lihatkan e-learning yang sudah saya buat. Teman-teman sudah masuk semua ya. Nah, keaktifan teman-teman dalam e-learning ini menentukan lulus atau tidaknya nanti ya. Jadi mengerjakan diskusi atau bertanya, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan kuis. Karena kita praktikum, otomatis setiap pertemuan itu ada praktek. Nah, prakteknya apa? Prakteknya ya teman-teman mengerjakan atau menganalisis data yang sudah saya kirim di e-learning begitu. Nah, untuk aplikasi nanti saya share di Google Drive. Teman-teman bisa download di Google Drive itu dan silakan diinstal di masing-masing laptopnya begitu. Nah, terkait dengan perkuliahan, jadi perkuliahan dari pertemuan pertama ini sampai pertemuan ke-16 atau UAS full e-learning. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ini mahasiswa yang ikut kelas itu bisa menyentang manual, tapi kalau saat ini saya buat otomatis seperti ini. Saya share screen ya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan Pak. Nah sebelumnya materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama ini pendahuluan. Jadi nanti di pertemuan pertama ini selain kita membahas kontrak perkuliahan, RPS, dan pendahuluan atau review statistik 1 dan statistik 2. Nah, teman-teman masih ingat apa enggak nanti statistik ini? Karena analisis multivariat ini kuncinya ada di statistik. Ketika statistik 1 dan 2 lulus, nanti akan mudah untuk mengerjakan yang analisis multivariat ini. Nah, kemudian materi berikutnya adalah analisis deskriptif, analisis validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 5 macam ya. Nanti yang akan kita belajar itu. Kemudian analisis korelasi, analisis regresi sederhana, regresi berganda, dan analisis jalur. Aplikasi yang kita gunakan ada bermacam-macam ya nanti yang kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan SPSS, yang kedua menggunakan EVIUS, kemudian SEM AMOS dan SEM Smart PLS. Nanti itu yang akan kita gunakan. Nah, pada perkuliahan ini teman-teman harus fokus karena nanti output dari perkuliahan ini adalah teman-teman mampu atau dapat mengerjakan skripsi atau mengolah data sendiri. Ya, saya nggak pengen mahasiswa prodi manajemen ini yang akan skripsi nanti ini ngerap skripsi jahit nogani wong liya begitu. Saya nggak mau seperti itu. Silakan dikerjakan sendiri ya, analisis data mulai dari menyebar kuesioner lalu menggunakan responden atau kemudian mengambil data
di BI kalau menggunakan data sekunder begitu ya. Nah, kemudian penilaian. Nah, sebelum capaian pembelajaran ini penting. Capaian pembelajaran ini saya sampaikan ini penting. Nah, yang pertama adalah mengetahui cakupan materi analisis multivariat. Nah, proses pembelajaran. Kemudian mampu mengembangkan statistik deskriptif dalam penyelesaian masalah bisnis. Kemudian mampu menyelesaikan masalah bisnis menggunakan alat uji validitas dan reliabilitas. Berikutnya, memahami atau dapat melakukan uji asumsi klasik. Jadi SPSS ada sendiri untuk uji asumsi klasik, begitu juga dengan EBIUS ada sendiri untuk menguji asumsi klasik. Kemudian mampu menyelesaikan masalah bisnis, ini menggunakan jenis-jenis regresi. Nah, regresi sederhana hanya variabel X dan Y, atau independen terhadap dependen. Kalau berganda ini lebih banyak variabel independen atau dependennya. Kemudian memahami dan melakukan uji regresi dengan menggunakan data panel. Dengan data panel ini nanti kita uji dengan EBIUS. Ya. Kemudian model persamaan struktural atau ini menggunakan SPSS. Berikutnya ini model persamaan struktural dengan aplikasi SmartPLS, dan yang terakhir dengan menggunakan aplikasi AMOS. Jadi 4 aplikasi itu nanti harus terinstall di masing-masing laptop teman-teman begitu ya. Nah, kalau ada nggak yang ini yang menggunakan MacBook? Nah, kalau menggunakan MacBook ini saya masih belum sudah beli sih aplikasinya, tapi tidak support saya install. Jadi mau cari lagi saya. Kemudian penilaian, ini penting ini. Diperhatikan penilaiannya. Yang pertama ini keaktifan bobotnya adalah 12,5%, kehadiran 12,5%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi seperti ini, penilaiannya adalah A, amin, dan seterusnya ya. Ini yang sudah teman-teman ketahui ya. Nah, RPS ini bisa di-download oleh teman-teman dan dipelajari RPS. Nah, RPS di analisis multivariat ini, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 atau UAS. Ya. Jangan dilihat aja ya, tapi dibaca ya untuk RPS. Berikutnya, nah, aktifan, jadi absensi, saya melihat absensi, kalau biasanya saya buat kolom sendiri untuk absen, teman-teman tinggal nyentang, tapi kalau kali ini saya buat berbeda. Jadi absensi dikatakan masuk ketika teman-teman mengklik di sini atau secara otomatis ya. Ini saya buat secara otomatis. Kalau biasanya manual bisa dicentang sendiri. Tapi kalau di semester ini saya buat otomatis semua. Kalau tidak membaca atau tidak mengerjakan, tidak replay tugas, diskusi, maka tidak tercentang. Nah, artinya apa? Kalau tidak tercentang, saya anggap tidak masuk, begitu. Contohnya seperti ini. Ini saya berperan sebagai mahasiswa ya. Berperan sebagai mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini kan otomatis ini. Kalau saya tidak mengerjakan ini, saya tidak bisa atau tidak tercentang ini. Sehingga harus dikerjakan dulu supaya tercentang ini. Kemudian saya melihatnya dari sini. Nanti absensinya. Oke, saya lihat dari activity completion. Nah, di sini. Nah, ini kayak misalkan ini Muhammad Abdullah Fakih. Nah, di sini ini sudah melihat RPS, membaca RPS, kemudian mendownload dan membaca pertemuan 1, kemudian belum mengerjakan diskusi, kemudian belum mengerjakan tugas. Nah, ini sudah mengerjakan polling dan sudah mengerjakan ujian topik 1. Nah, di sini akan ketahuan di sini. Ini sudah melihat atau mengerjakan atau belum.
Nah, kayak seperti ini misalkan Imat Agil. Ini dia hanya melihat yang RPS saja, yang lainnya belum dilihat. Karena otomatis ya tidak bisa dicentang sendiri. Nah, saya melihat absensinya dari situ. Nah, nanti silakan teman-teman aktif dan dilihat di situ. Di apa? Di akunnya masing-masing di setiap mata kuliah. Kalau setiap pertemuan belum 100%, otomatis ada yang masih belum dikerjakan atau dicentang. Atau tercentang begitu ya, karena otomatis. Ya. Itu untuk kehadiran. Nah, seperti itu. Terus kemudian selain itu, selain kehadiran, diskusi. Nah, forum diskusi seperti ini. Kalau biasanya ini, nah ini sudah ada yang bertanya ini. Ini belum baru saya buka ini. Mbak Windy ini sudah bertanya dia. Saya ingin bertanya, jika data sudah ditransformasi, maka uji multikolinialitas dan ini heteroskesitas ini ya. Ya, memakai data yang sudah ditransformasikan kah untuk regresi atau analisis linear berganda. Nah, seperti ini nanti ada nilainya ini. Saya nilai nanti. Saya nilai yang apa? Yang aktif-aktif ini nanti akan saya nilai. Nah, kawan-kawan juga bisa atau dapat menjawab tanyaan temannya begitu. Jadi saya pengen di sini aktif teman-teman. Seperti apa? Kuliah luring ya. Seperti luring meskipun daring. Begitu, teman-teman. Ini untuk diskusinya. Kemudian kita lihat lagi. Untuk polling, kalau tugas ini tadi seperti ini tugas. Nah, tugas saya berikan pertanyaan di sini, nanti silakan dikerjakan, kemudian disubmit, ya, disubmit. Ini sudah ada yang mengerjakan ini, dari 70, ini sudah ada yang mengerjakan 10 orang. Nih, jadi nanti saya koreksi, kemudian saya beri feedback. Bagaimana kerjaan teman-teman itu, sudah tepat atau belum? Nah, saya nggak pengen teman-teman mengerjakan ini mengambil dari internet atau plagiasi. Nah, jadi kalau misalkan ambil dari internet, cantumkan sumbernya, kemudian diparafrase ya. Jangan kemudian mengambil dari internet, kemudian ditempelkan aja. Nah, seperti ini Mbak Wahyu sudah mengumpulkan ini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini mengambil teorinya Sugiono, begitu ya. Dan seterusnya. Kemudian mana tadi? Oke, itu untuk tugasnya ya. Kemudian kita beralih ke polling. Nah, polling ini saya gunakan untuk mengukur pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi ada 3 elemen penilaian. Yang pertama adalah kurang paham, paham, kemudian sangat paham. Di sini sudah ada 27 responden, jadi 27 yang sudah menjawab begitu. Ini yang kurang paham ada 7, yang sudah paham ada 18, dan yang sangat paham ada 2 begitu. Nah, ini sebagai nanti sebagai evaluasi saya nanti. Ketika ada yang kurang paham, nanti akan saya ulas lagi materinya, baik itu di diskusi ataupun di tugasnya nanti, atau feedback gitu ya. Supaya nanti teman-teman dapat memahami. Karena ini adalah kunci. Misalkan di analisis multivariat ini belum paham 100%, nanti ketika mengerjakan skripsi, ditanya dosen penguji, variabel moderating itu apa? Nggak tahu. Variabel interveningnya apa? Nggak tahu. Nah, yang kena siapa nih ditanya? Siapa dosen analisis multivariatnya? Pak Yani. Nah, saya yang kena nanti. Nah, jadi di semester ini teman-teman harus betul-betul memahami. Ketika ada yang belum dipahami, silakan tanya atau komen di forum diskusi. Itu nanti interaktif, akan saya jelaskan di situ. Misalkan setiap pertemuan
masih apa? Belum paham. Oke, itu untuk apa polling. Sebentar ya, ini ada Pak Dekan telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, iya Pak, masih ngajar ya Pak? Masih ngajar ini, daring, analis multivariat, video, ini video conference, setengah jam lagi insya Allah. Baru mulai nggih. Nggih. Siapa? Oke, Pak. Oh, nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Dalam. Oke, kita lanjut ya, guys. Oke, itu untuk e-learning. Nanti kalau misalkan ada video nanti silakan di-play videonya. Semuanya saya buat otomatis, ya. Oke. Kemudian kita beralih sebelum kita beralih ke review statistik, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, sebelum kita masuk ke review statistik 1 dan 2, ada yang tanyakan guys? Ini masih banyak yang mau masuk. Apa sudah paham untuk apa e-learning? Insya Allah Pak. Insya Allah ya, siap ya. 1 semester daring. Nanti tetap interaktif ya teman-teman, aktif lah nanti di situ ya. Ya kita anggap sama ya di apa e-learning ataupun di luring begitu. Oke, kalau sudah siap atau enggak ada pertanyaan, kita review sedikit terkait dengan statistik 1 dan statistik 2. Oke. Oke, kelihatan guys? Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan Pak. Kita berbicara data. Karena yang kita geluti di setiap minggu, setiap pertemuan itu adalah data. Ya. Data itu merupakan apa? Kumpulan angka, ya. Dari fakta, fenomena atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran atau pencacahan terhadap karakteristik atau sifat dari objek yang dapat berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan yang lainnya pada sifat yang sama. Ini saya ambil dari teori Solimun 2001. Jadi ada beberapa macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Saya rasa teman-teman sudah memahami atau sudah familiar dengan data kualitatif dan data kuantitatif ya. Nah, ada beberapa skala pengukuran dan metode analisis data. Nah, ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Jadi apa tujuannya data itu dianalisis? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan-permasalahan itu? Nah, permasalahan itu adalah fenomena bisnis yang ingin dipecahkan. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol. Nah, sampel data yang dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk menguji hipotesis. Apakah hasilnya menolak atau menerima hipotesis nol. Nah, ini penting. Ketika teman-teman menyusun skripsi, kan skripsi sekarang ada beberapa pilihan ya, atau mengambil skripsi atau mengambil yang lain. Ada riset, kemudian ada PKM dan seterusnya.
Nah, kalau fokusnya nanti ingin mengambil skripsi tentunya data yang kuantitatif ya, menggunakan kuantitatif, itu teman-teman harus memahami apa itu masalah, kemudian apa itu riset gap. Nah, riset gap itu apa gitu? Riset gap adalah kesenjangan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, atau kesenjangan yang ada di eh, perusahaan ataupun variabel begitu. Misal seperti ini, variabel A mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan. Ternyata penelitian penelitiannya menyatakan pengaruh dan tidak signifikan. Nah, ini merupakan riset gap. Gap itu adalah kesenjangan ya, ekspektasi dengan kenyataan begitu. Nah, ada beberapa macam statistik untuk analisis data. Statistik deskriptif ini yang berarti adalah statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian. Tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas atau general, ya, atau inferensi. Nah, kemudian statistik inferensial. Nah, statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, tentunya teman-teman masih ingat betul apa itu sampel, apa itu populasi, siapa populasi gitu kan. Nah, populasi apa? Keseluruhan objek yang diteliti. Kalau sampel kan perwakilan dari populasi yang kita ambil dengan beberapa teknik ya. Apakah purposive sampling, apakah sampel jenuh dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari lebih detail. Nah, ada beberapa pengukuran skala pengukuran. Nah, jadi dalam pengukuran statistik ini merupakan suatu proses hal mana ini suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik atau properti suatu simulasi ini sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Jadi ada macam-macam skala pengukuran, mulai dari nominal, ordinal, kemudian interval, dan rasio. Ini sudah dipelajari di statistik 1 ya teman-teman ya. Nah ini untuk review saja ya, untuk review. Karena di SPSS ataupun yang lain, ini juga kita menggunakan ini. Kalau di SPSS ada pilihan-pilihan ini, skala nominal, kemudian skala ordinal begitu. Nah, skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang dinyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Misalkan jenis kelamin responden dapat dikelompokkan dalam dua kategori, laki-laki dan perempuan. Nah, misalkan laki-laki diberi simbol 1, kemudian perempuan diberi simbol 2. Ini hanya simbol saja ya, tidak ada arti yang berarti. Jadi hanya simbol. Kemudian skala ordinal ini tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking ya terhadap atau peringkat terhadap kategori. Misalkan juara 1, juara 2, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan seterusnya. Nah, jadi uji statistik yang sesuai untuk skala ordinal adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik seperti rank order korelasi. Ini ada yang mau masuk kayaknya, bentar ya. Oke, saya terima dulu. Nah, interval ya. Interval itu data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol yang absolut. Jadi pada data ini awalnya data 0, tapi masih mempunyai nilai. Misalkan 0 derajat Celcius, meskipun 0, dia tapi ada nilainya. Kalau kita berada di lingkungan yang 0 derajat Celcius, ini sangat dingin. Ya. Bisa menjadi beku nanti ya, sangat dingin. Itu ada nilainya.
Nah, dalam penelitian sosial yang instrumennya ini menggunakan skala Likert, mulai tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. Kalau ini menggunakan skala Likert 5. Kemudian Goodman, Semantic Differential, kemudian Turton. Nah, data dapat diperoleh adalah data interval. Jadi data interval tersebut transformasikan atau dijadikan angka ya. Kemudian skala rasio. Jadi skala rasio adalah interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah. Misalkan usia ini memiliki nilai dasar 0 tahun. Nah, skala rasio ini dapat ditransformasikan dengan cara mengalihkan dengan konstanta. Tetapi transformasi tidak dapat dilakukan jika dengan cara penambahan konstanta. Nah, variabel yang diukur dengan interval dan rasio disebut variabel metrik. Nah, berikut adalah skala pengukuran. Ya, skala pengukuran variabel. Skala nominal, ordinal, interval, kategori, ya ada kategorinya, semuanya ada kategorinya. Peringkat, nominal tidak ada peringkat, ordinal ada peringkat, interval ada peringkat, kemudian rasio ada peringkat. Kemudian jarak. Jarak ini tidak ada, nominal tidak ada jarak, ordinal tidak ada jarak, kemudian interval ya ada, rasio juga ada. Kemudian unik origin, ini nominal tidak ada, kemudian ordinal tidak ada, interval tidak ada, rasio ya ada. Nilai tengah kalau nominal ini menggunakan modus, ordinal menggunakan median, interval menggunakan mean, rasio menggunakan mean. Nah, sebaran ini ordinal nominal tidak ada sebaran, kemudian ordinal ini interval standar deviasi, rasio standar deviasi. Kemudian alat ujinya nominal R square X kuadrat ya. Kemudian ordinal rank order, interval uji T dan uji F, kemudian rasio uji T dan uji F. Nah, peranan statistik dalam penelitian ini sangat penting ini diperhatikan. Nah, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel ini yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, ini sebelum instrumen digunakan untuk penelitian. Jadi ketika data kita yang kita gunakan tidak valid, tidak reliable, ini tidak bisa diteruskan. Maka ada beberapa cara. Cara pertama, kita ubah pernyataan atau pertanyaan kita, kemudian disebarkan ulang ke responden, atau kita mengeliminasi atau membuang data kita yang tidak valid dan tidak reliable. Karena itu akan mempengaruhi pengaruh atau hubungan. Jadi untuk penelitian, uji validitas dan reliabilitas harus didahulukan. Setelah itu baru uji asumsi klasik. Nah, teknik untuk menyajikan data ini sehingga data lebih komunikatif. Teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram, dan histogram. Jadi alat untuk menganalisis data ini seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain t-test, y-test, f-test, x kuadrat test, dan lain-lain. Nah, minggu depan ini kita praktek atau kita membahas terkait dengan distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, biar tidak saling tumpang tindih ya, yang menunjukkan banyaknya pengamatan pada setiap kategori. Jadi tujuannya adalah untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih berarti. Misal kita riset di sebuah perusahaan, yang kita ambil adalah karyawan. Jadi apa yang kita lihat distribusi frekuensinya?
jenis kelaminnya apa, kemudian tingkat usianya berapa, pendidikannya apa, begitu, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi ini yang pertama, menetapkan banyaknya kelas atau menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Ini kalau manual. Tapi kalau kita menggunakan software atau aplikasi, ini tidak perlu menggunakan rumus. Jadi langsung saja menggunakan masukkan data itu akan keluar nilainya. Nah, untuk menentukan ukuran interval kelas, ini digunakan rumus P sama dengan R. R ini adalah rings sama dengan atau dibagi K. K itu sampel ya. Nah, terus karena data mentah ke dalam kelas-kelas untuk menghasilkan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensinya ada 2 macam. Ada distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Jadi distribusi frekuensi mirip dengan distribusi frekuensi, tapi bukan memberikan banyaknya pengamatan pada setiap kelas, melainkan memberikan persen banyaknya pengamatan di setiap kelas. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini mirip dengan distribusi frekuensi, tetapi memberikan angka kumulatif banyaknya pengamatan di setiap kelas. Nah, grafik suatu distribusi frekuensi ada histogram, poligon, dan seterusnya. Nah, kita masuk di variabel. Tentunya teman-teman masih ingat ada beberapa macam variabel dalam statistik. Ada variabel independent, dependent, intervening, moderating, kemudian variabel kontrol, begitu. Ada lagi variabel second order. Jadi variabel second order adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, tetapi menggunakan data lain atau menggunakan dimensi. Nah, variabel ini adalah karakteristik atau sifat objek kajian yang mana data diamati atau diukur dari objek kajian, yang mana data diamati dari ini diamati atau diukur dari cacahan atau padanya. Nah, ada variabel kualitatif dan ada variabel kuantitatif. Tadi sudah ada yang menjawab perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Jadi kalau kualitatif ini kita mengamati, kemudian kita ke objek penelitian. Nah, objek penelitian ini kita menggunakan menggunakan informan. Ada beberapa informan, kemudian kita wawancarai. Setelah itu kemudian kita olah apa yang kemudian diberikan keterangan tersebut. Ya, keterangan yang telah diberikan tersebut kita olah. Kemudian diperkuat dengan teori. Nah, setelah itu variabel kuantitatif. Nah, jadi variabel kuantitatif ini menunjukkan sifat kuantitas, akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Nah, ada beberapa variabel ya. Yang pertama variabel independen. Jadi kalau di SPSS itu variabel independen begitu ya. Tapi kalau di SEM itu ada variabel endogen, variabel eksogen. Nah, sama tetapi beda istilah. Nah, kalau variabel independen ini apa? Variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain begitu ya. Kalau kemudian variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Nah, variabel moderator atau moderating ya. Variabel moderating ini variabel untuk variabel yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara independen dengan dependen. Nah, kalau kemudian variabel intervening itu apa? Variabel intervening adalah variabel antara. Jadi misalkan pengaruh X1 terhadap Y melalui Z. Nah, Z itu adalah intervening.
Nah, yang terakhir adalah variable kontrol. Variable kontrol ini variabel lain variabel independen. Misalkan pengaruh apa ya? Pengaruh motif baju terhadap pembelian pembelian oleh ibu-ibu misalkan. Nah, jadi variabelnya apa? Variabelnya motif baju, kemudian dependennya adalah pembelian, dan variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya adalah ibu-ibu tadi. Nah, variabel kontrol ini jarang digunakan ya, variabel kontrol ini. Kadang-kadang digunakan, tapi jarang sekali. Nah, yang fokus kita adalah 4 ini. Dependent, moderator, moderating, kemudian intervening gitu. Nah, skripsi di manajemen mulai tahun kemarin itu diarahkan untuk menggunakan variabel intervening, jadi variabel antara. Variabel independen itu minimal 3 kalau nggak salah. Jadi lebih apa ya, kualitasnya lebih bagus begitu. Nah, maka dari itu pada mata kuliah ini teman-teman harus fokus, teman-teman harus mempelajari materi-materi yang saya berikan atau membeli buku atau bisa membaca-baca buku atau referensi yang lain yang relevan supaya nanti ketika sudah menyusun proposal skripsi ini sudah ada gambaran begitu. Karena ini nanti masuk di bab 3 ya, masuk di bab 3 atau di metodologi penelitian. Analisis deskriptif ini berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Jadi analisis data deskriptif ini sangat bermanfaat untuk menganalisis data populasi atau untuk menganalisis kajian atau penelitian yang objeknya berupa populasi. Nah, statistik sebagai metode, ini ada parametris. Jadi parametris ini digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan non parametris ini statistika yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan data ordinal dari populasi yang bebas distribusi atau jadi tidak harus formal, tidak harus normal. Analisis parametrik dan non parametrik. Jadi kalau parametrik ini parametrik digunakan atau dilakukan jika sampel yang dipakai berasal dari populasi yang berdistribusi normal, tetapi jumlah data yang digunakan ini minimal 30 sampel dan menggunakan data yang berupa data interval atau rasio. Jadi kalau menggunakan alat uji statistik ini menurut Sugiono ini yang paling sedikit adalah 30 dan paling banyak 500. Nah, kalau misalkan data yang kita uji di atas 100 ini lebih aman. Tapi kalau kita hanya kecil atau sedikit, misalnya 30, 40, nah ini kadang-kadang nilai R-square-nya kecil, bahkan kadang-kadang tidak signifikan. Jadi amannya menggunakan sampel di atas 100. Jadi ada beberapa cara atau rumus untuk menentukan sampel. Jadi ada menggunakan rumus Lovin ya, menggunakan rumus Lovin atau yang lainnya nanti dipelajari saja. Nanti bisa digunakan itu menggunakan rumus yang mana. Kalau populasinya 3.000 ya menggunakan rumus Lovin sampelnya banyak sekali itu. Kita lihat dulu ya, kira-kira ketika kita menggunakan rumus itu hasilnya atau sampelnya berapa. Nah, statistik non parametrik, jadi non parametrik ini digunakan untuk menganalisis data jumlahnya di bawah 30. Kalau parametrik di atas 30 ya, minimal 30. Kalau non parametrik ini di bawah 30 atau sangat sedikit. Jadi data ordinal ataupun nominal. Nah, pengukurannya ini ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, jumlah data di atas 30 kalau interval ini. Pemeriksaan normalitas, kalau rasio jumlah di atas 30. Kemudian pemeriksaan normalitas ini dan seterusnya. Analisis hubungan.
Jadi analisis hubungan ini secara garis besar dibedakan menjadi analisis keeratan hubungan atau korelasi. Bentuk hubungan ini regresi atau model aritmatika, ya. Dan analisis sebab akibat, analisis jalur atau PET, analisis result dan seterusnya. Nah, kita masuk di SPSS. Fokus kita SPSS ya di pertemuan ini ya. Jadi kali ini masih pendahuluan ya, minggu depan ini kita langsung praktek. Jadi ini bentar ya, ini ada yang mau masuk lagi nih. Saya masukkan dulu. 71. Nah, SPSS ini dikembangkan oleh Normani pada tahun 1968. Nah, saat ini masih bernama Statistical Packs for Social Science. Karena manfaat atau pemanfaatnya di bidang sebagian besar adalah bidang sosial. Nah, seiring dengan kebutuhan, SPSS tersebut berubah nama menjadi Statistical Service Product Solution atau SPSS, sampai diakui oleh IBM. IBM itu apa? IBM adalah International Business Machine. Nah, ini yang mengakuisisi atau yang membeli SPSS. Nah, SPSS itu menurut perkembangannya sangat cepat ya. Mulai dari versi 6 sampai yang terbaru itu versi 26. Versi 26 yang terbaru. Ya, banyak versi. Saya dulu menggunakan mulai versi 11 ini ya. Sekarang versi 26. Nah, software SPSS teman-teman saya rasa ada yang sudah diberikan oleh dosen statistik ya. Software SPSS. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS. Kemudian di sini data variable view. Ketika kita memasukkan variabel, kemudian ini data view. Ketika kita akan masukkan view. Nah, ini lebih detail akan saya jelaskan di minggu depan. Oke. Oke, itu penjelasan di minggu ini. Kalau ada diskusi atau pertanyaan, saya persilakan teman-teman. Kita diskusi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin tanya ya Pak ya. Ya, silakan. Siapa ini? Anastasia Pak. Oh iya, dari Mbak kelas Anas. A7. Oke, silakan Mbak Anas. Di sini kan di slide Bapak, di slide keberapa tadi ya? Tentang distribusi. Oke, di pengukuran dan statistik untuk data parametrik dan non-parametrik. Di sini saya bingungnya yang dimaksud populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal itu maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi populasi kan ketika kita mengambil atau menentukan objek penelitian kita, itu kan ada yang namanya populasi. Misalkan kita meneliti di UMSIDA, meneliti mahasiswa di UMSIDA, itu kan ada apa? Populasi siapa? Populasinya misalkan objek kita adalah mahasiswa, berarti populasi mahasiswa yang ada di UMSIDA, mahasiswa yang kuliah di UMSIDA. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar 11 ribuan. Nah, itu populasi, begitu kan? Nah, kemudian populasi itu kan ada macam-macam yang akan kita ambil. Apakah dari prodi tertentu ataukah semester tertentu, begitu kan? Nah, misalkan kita hanya mengambil yang semester 7 aja begitu. Ya enggak apa-apa. Berarti semester 7 keseluruhan berarti yang ada di UMSIDA. Nah, terus kemudian apakah populasi tersebut terdistribusi normal atau tidak begitu ya. Nah, kan sampel populasi ketika kita ambil misal kita ambil secara random ya, secara acak gitu ya. Secara acak kita ambil contohkan seperti ini aja. Misal kita membuat sebuah kopi, ya kan, kita aduk, kemudian kita cicipi. Nah, yang kita cicipi itu adalah sampel, ya kan. Tapi kalau kemudian kita membuat kopi
yang kita minum, yang kita cicipi adalah semuanya satu gelas kita minum. Nah ini bukan sampel itu namanya. Jadi populasi dijadikan sampel. Jadi keseluruhan populasi dijadikan sampel. Namanya sampel jenuh begitu. Nah kemudian datanya adalah data bagaimana tadi Mbak Anas? Non parametrik. Yang dimaksud populasi berdistribusi normal itu maksudnya apa? Sedangkan yang tidak normal itu maksudnya apa? Begitu Pak. Karena kan di parametrik itu kan dia tidak, yang harus berdistribusi normal, yang parametrik. Sedangkan yang non parametrik bebas. Begitu maksudnya bagaimana Pak? Jadi kalau populasi kita ini berdistribusi normal ya, non parametrik ya. Jadi nanti langsung praktek aja ya, langsung enak praktek begitu ya. Jadi sampel penentuan populasi tersebut. Nah setelah kita uji begitu ya, kita uji kan kita akan tahu sampel kan kita tahu normal atau tidaknya itu. Nah harus ada beberapa tahapan begitu. Ada beberapa tahapan untuk mengetahui itu normal atau enggaknya begitu ya. Nah misal data kita tidak normal, maka akan kita lakukan dengan transformasi data atau dengan uji yang lain begitu. Nanti lebih detail langsung praktek Mbak Anas ya, biar enak ya. Begitu Mbak Anas. Ya oke Pak. Biar kita tahu mana yang normal, mana yang tidak normal begitu. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Iya Mbak Anas. Ini berarti dari A1 sampai A7. Campur berarti ya? Iya Pak. Iya. Ini kalau A1 ini saya yang ngerti ini Pak Is, kemudian Mbak Windy, yang lain belum hafal saya. Yang lain ada yang lain? Sebelum saya tutup. Nanti kita lanjut diskusi di e-learning ya guys. Oke, ada lagi guys? Gak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, diskusi di e-learning. Itu teman-teman di pendahuluan ini di pertemuan ke-1. Berikutnya kita lanjutkan di e-learning. Silakan aktif di e-learning yang tadi belum mengakses materi ataupun mengerjakan tugas dan juga kuis. Nah, kuis juga nanti kita gunakan atau saya gunakan untuk mengukur apakah sudah memahami materi atau belum, teman-teman. Jadi ada beberapa aspek untuk pengukuran itu. Apakah capaian pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Nah, jika belum nanti akan diperdalam lagi. Begitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan ya. Semangat kuliahnya meskipun daring ya, meskipun online, semangat tidak boleh kendor ya. Jadi jangan hanya tidur-tiduran ya, tapi dikerjakan, tugasnya dikerjakan. Jangan mengeluh soal tugas, karena kalau daring ini nggak ada tugas, nggak ada diskusi, ini nanti ya cuma dibaca toh. Ya kalau tidak dapat apa nanti. Nah, mahasiswa itu untuk mandiri ya. Itu untuk mandiri. Ya kalau SMA disuapi, diberi materi gurunya. Tapi kalau mahasiswa ya berbeda, apalagi ini semester 5 ya. Semester 5 ini sebentar lagi sudah mau nyusun skripsi. Nah, semester 5 ini sudah mulai agak menurun semangatnya. Kadang-kadang malas kuliah. Kalau misalkan luring itu sudah mulai kerasa itu. Nggih, Pak. Nggih. Nah,
Harapan kami teman-teman tetap semangat, jangan apa ya, jangan malas untuk kuliah. Apalagi sekarang daring ini dari mana? Dari rumah bisa, dari warkop bisa, begitu sambil ngopi ya, sambil ngopi. Dan waktunya pun Ngopi, bro. lebih panjang ya. Iso leye-leye barengan ya, iso rebahan ya. Pak, KKN nanti kira-kira ada nggak, Pak? KKN ada, tetap ada. Kemarin KKN kakak tingkat sampean itu yang semester 7, KKN yang apa? Yang KKN kerja itu di dekat rumahnya masing-masing. Tapi tetap protokol kesehatan ya. Apa? Iya betul, protokol kesehatan. Jadi izinnya tetap kami izinkan di pengurusannya di kabupaten, kecamatan dan ke desa. Nah, tapi kalau KKN apa yang non kerja kemarin itu enggak apa ya 10 kelompok dan di dekatnya masih di rumahnya masing-masing gitu ya. Tidak di desa apa di kecamatan kabupaten lain karena sekarang masih pandemik. Tapi tetap ada KKN, pengabdian masyarakat tetap ada. Begitu. Untuk oke, teman-teman, ada lagi? pendaftarannya KKN kapan, Pak? Pendaftaran KKN kapan, Pak? Pendaftaran KKN ini nanti di akhir semester 5 mau masuk semester 6 untuk KKN non kerjanya. Kalau KKN kerjanya di akhir semester 6 mau masuk semester 7. Nah itu. Jadi ada dua macam ya. KKN kerja dan KKN non kerja. Jadi semangat lah kalau sudah Kalau semester paketan 5 kampusnya, Pak, kapan datangnya, Pak? KKN ya. Skripsi lulus, Bro. Kroso. Gimana? Halo? Kalau paketan dari kampus kapan datangnya, Pak? Paketan Subsidi ya? paketan. Kuota Iya, Pak. Ini masih maksudnya, Pak. Oh, Subsidi subsidi. paketan. Subsidi itu kan sudah dipotong ya di SPP itu. Nah, untuk Yang mekanismenya Yang semester Ada, kemarin, Pak. Semester ini belum, Pak. iya. Yang semester ini bukannya sudah dipotong Pak SPP ya? Sepertinya sudah dipotong SPP ya sepertinya. Coba nanti ini teknisnya ya masih kurang tahu ya. Kalau maba kemarin dapat ya disuplai oleh kampus untuk apa pertama dan ya. Tapi paling ditunggu saja. Kalau nggak include yang dipotong itu ya mungkin akan dapat ya. DLN-nya nggak dapat ini ya apa? Nggak dapat link untuk mengisi nomor HP ya? Nggak dapat ya? Buat Kalau nggak paketan. Dapat, berarti Pak. ya sudah Tapi include kalau itu yang dengan SPP potongan potongan itu buat yang kemungkinan. semester kemarin, Pak. Ya nanti tunggu info lah. Kayaknya seperti itu, sepertinya ikut potongan yang di anu itu. Putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus. Bagaimana? Kalau yang potongan itu ikut Halo? semester kemarin, Pak. Jadi kan 2. Terus Suaranya dapatnya cuma putus-putus, 1. guys. Jadi yang kepotong itu semester kemarin. Oh, semester kemarin. Coba nanti tak kasih info lah, nanti tak tanyakan dulu ya untuk teknisnya itu. Tanya masih terkait dengan yang semester ini untuk apa paketan data itu masih belum ada info ya. Oke, nanti saya kasih info di grup ketua kelas ya kalau misalkan ada info ya teman-teman semua. Siap, Iya, Pak. Pak. Siap. Siap, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini yang masuk 69 ya. Jadi gabungan beberapa kelas jadi banyak. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Ada guys? Oke ya. Baiklah kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sukses dan tetap semangat. Billahi fi sabil haq, fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh meninggalkan tempat.